Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilza Febrianto dari Departemen Fisika Institut Teknologi 10 November dengan NRP 50012410103. Di video kali ini saya akan menjelaskan hasil jawaban dari soal ETS pengantar fisika komputasi. Oke. Jadi di sini sebelum kita memulai untuk mengetik di MATLAB-nya, di sini terlihat ditulis kita tuliskan dulu clear dan CLC, yang dimana fungsi clear dan CLC ini ada yang dimana untuk fungsi clear ini untuk membersihkan memori yang disimpan di workspace, sedangkan CLC ini untuk membersihkan tampilan yang ada di command window. Oke, langsung aja kita akan membahas soal pertama, dari mana soal pertama itu apa itu scalar, vektor, array, string, dan boolean. Scalar sendiri merupakan bilangan tunggal, baik itu bilangan real ataupun bilangan kompleks. Di sini contohnya adalah A sama dengan 7 atau B sama dengan 9,8. Dan benar jika kita ketik di command window A, bentar, ada yang salah ini. Oke. Jadi seperti yang dilihat di sini A itu sama dengan 7, lalu bila kita ketik B itu sama dengan keluar 9,8. Jadi selanjutnya itu vektor. Vektor adalah sebuah array satu dimensi, di mana dia bisa berupa vektor baris ataupun vektor kolom. Di sini contohnya adalah A itu sama dengan, di sini untuk membuat vektor baris kita kasih kurung siku, lalu kita tuliskan angka-angkanya. Misal di sini 1, 3, 5, 7, 9. Kalau kita ketikkan di sini A, maka ini menghasilkan vektor baris. Selanjutnya untuk vektor kolom sendiri itu sama, kurung siku, tuliskan angkanya, hanya saja di antar angkanya ini kita kasih titik koma, yang dimana ini membuat vektornya akan menjadi kolom. Oke, kita ketikkan di command window, maka hasilnya akan seperti ini ya. Jadi di sini vektornya berubah menjadi vektor kolom. Lalu selanjutnya adalah array. Array adalah struktur data yang lebih umum, yang dimana array berisi bisa berupa vektor satu dimensi, matriks 2 dimensi, dan bahkan dimensi yang lebih tinggi seperti 3 dimensi atau 4 dimensi. Di sini saya mau kasih contoh untuk matriks, yang dimana untuk membuat matriks ini sama, menggunakan kurung siku, lalu tuliskan angka-angkanya. Untuk membuat istilahnya kolom baru, maka di sini kita kasih titik koma. Kita ketikkan M di sini. Nah, maka ini akan menjadi matriks 3 kali 2. Selanjutnya contoh lainnya di sini N. Maka di sini akan menjadi matriks 3 kali 3. Selanjutnya string. String adalah kumpulan karakter yang membentuk suatu teks. Contohnya di sini adalah yang pertama S1 itu sama dengan hello friend. Jika kita ketikkan di sini S1, maka di sini akan muncul hello friend. Lalu contoh lainnya misal S2 itu adalah fisika. Untuk string ini untuk penulisannya bisa menggunakan koma di atas 1 atau 2 petik kayak yang contoh S2 ini. Jadi bisa pakai yang petik 1 atau 2 petik ini. Selanjutnya untuk boolean. Boolean adalah data yang hanya mempunyai 2 nilai, yaitu true, benar, atau salah, false.
Ya, contohnya adalah seperti ini, C adalah A lebih besar dari 5, di mana A ini vektor baris itu lebih besar dari 5. Kita ketikkan C, apakah dia benar atau salah. Bila kalau angka 0 ini menunjukkan berarti dia false atau salah, sedangkan angka 1 ini menunjukkan dia nilainya benar atau true. Terlihat di sini bahwa untuk vektor barisnya di sini 00 1 000 11, yang dimana di sini 1 lebih besar dari 5 itu salah, lalu 3 lebih besar dari 5 itu juga salah, benar. Lalu di sini 5 lebih besar dari 5 itu salah. Nah, di sini 7 lebih besar dari 5 itu benar, jadi bernilai 1, dan 9 lebih besar dari 5 itu benar juga, bernilai 1. Contohnya juga di sini selain untuk buktikan besar kecilnya, maka di sini bisa digunakan untuk AND atau OR. Contoh untuk AND, jadi A dan B itu di sini untuk logikalnya bernilai benar atau 1. Lalu untuk OR, di sini juga logikalnya juga bernilai benar atau 1. Selanjutnya untuk nomor 1 itu adalah perbedaan dari vektor dan array. Jadi vektor sendiri itu merupakan sebuah array yang hanya berdimensi 1. Sedangkan array sendiri itu sekumpulan struktur data yang lebih umum. Ya, istilahnya dia multidimensi. Tidak hanya vektor 1 dimensi, tapi ada juga matriks 2 dimensi dan dimensi 3 dan dimensi 4. Yang dimana bisa dibilang semua vektor itu adalah array, tetapi tidak semua array itu adalah vektor. Oke, selanjutnya untuk penggunaan contoh kasus pada fisika sederhana. Di sini saya mengambil contoh kasus fisika sederhananya adalah hukum Ohm, yaitu menghitung arus. Pertama di sini kita ketikkan dulu di sini R itu sebagai skalar, lalu V tegangan itu sebagai vektor, dan di sini I itu V per R. Selanjutnya kita di sini stringnya itu di sini untuk stringnya itu menampilkan menghitung arus dengan hukum Ohm. Lalu untuk bolen sendiri di sini untuk mendeteksi arusnya. Jika rendah itu sama dengan arus I itu lebih kecil dari 5. Lalu di sini kita ketikkan for I, yaitu untuk I itu sama dengan 1. Maka jika rendah I, maka statusnya adalah arus rendah. Namun jika sebaliknya I kurang dari I lebih besar dari 5, maka di sini keterangannya arus tinggi. Lalu kita ketik N untuk mengakhiri if, lalu N untuk mengakhiri for. Selanjutnya apabila kita run, maka hasilnya akan ini. Jadi lihat R itu sama dengan 3, V vektornya itu sama dengan 1, 13, 15, 16. Lalu untuk hasil arusnya di sini seperti lihat, apabila V-nya 11 maka arusnya adalah 3,6667, lalu apabila V-nya 13 maka arusnya 4,33 dan seterusnya. Untuk nilai logikalnya di sini I kurang dari 5 itu untuk yang V-nya 11 itu benar, V-nya 13 itu juga benar, dan untuk sisanya itu salah atau 0. Maka statusnya bila lihat ini arus rendah untuk yang V-nya 11, lalu arus rendah juga untuk yang V-nya 13, dan sisanya statusnya harusnya tinggi. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk hal nomor 2, yaitu menghitung kelajuan. Di sini kita ketikkan mulai, lalu input T masukkan waktu di T, lalu ketikkan if T kurang
dari sama dengan 0 dengan keterangan apabila T kurang dari 0 maka error, input ulang dengan T harus lebih dari 0. Kita masukkan sini apabila T-nya kurang dari 0, tapi apabila T-nya udah lebih besar dari 0 maka kita tidak perlu melewati proses ini. Ketikkan N lalu input D, masukkan jarak yang dimana di sini contohnya kilometer. Lalu if jika D sama kurang E lebih dari 500 maka di sini keterangannya perjalanan jauh N, lalu menghitung kelajuan adalah V sama dengan D per T, dimana jika V lebih dari 100 maka di sini keterangannya cepat, dan if V kurang dari 30 maka di sini keterangannya lambat N, dan oke. Selanjutnya kita akan mencoba untuk ngerun. Misal di sini input T-nya kita masukkan 5. Lalu untuk D-nya ini kita masukkan 600. Maka di sini apabila kita main window T, kita buka aja nih. Selanjutnya ini T-nya 5, T-nya 3. Oke, kita akan coba run. Oke, di sini terlihat T sama dengan 5, D-nya 600, yang dimana di sini berarti menyatakan perjalanan jauh, dan V-nya hasil dari D per T itu 920, yang dimana dia melebihi dari 100 maka di sini keterangannya cepat. Dan apabila kita masukkan T-nya misal sama dengan 0 dan jaraknya adalah 100, maka kita coba hitung run. Oke, di sini seperti lihat apabila T-nya 0 maka error, minta input ulang di T. Jadi ini fungsinya jika T-nya kurang dari 0 maka kita masuk ke langkah if ini. Jadi misal di sini input T-nya kita masukkan 3, maka ini masuk. Oke. Maka di sini dia 100, maka kecepatannya 33,33. Selanjutnya kita misalkan lagi di sini T itu sama dengan 2. Lalu jaraknya itu 20. Maka apabila kita run, maka terlihat di sini V-nya itu sama 10, yang dimana dia lebih kecil dari 30, maka keterangannya lambat. Oke. Untuk selanjutnya kita membahas tentang pendinginan air panas. Kita clearin dulu di sini. Oke. Pertama kita ketikkan T awal, di mana input, ini ada kesalahan. Input masukkan suhu awal dalam yang dimana satuan derajat Celcius ke T awal ini. Lalu yang kedua ketikkan K input, yang dimana ini masukkan konstanta pendinginan. Lalu di sini suhu ruangan T ruangan itu sama dengan 25. Lalu suhu ketikkan T sama dengan T besar awal, dimana ini suhu sekarang. Lalu T kecil sama dengan 0, ini adalah waktu awal, dan DT kecil sama dengan 1, ini interval waktu dalam detik. Selanjutnya di sini kita ketikkan T besar history dan T kecil history kurung siku, yang dimana ini fungsinya adalah untuk menyimpan data suhu dan data waktu. Lalu kita ketikkan while ketika T besar kurang dari dikurang T ruangan, yang dimana ini suhu sekarang dikurang suhu ruangan, yang dimana lebih besar sama dengan 0,01, maka di sini kita hitung DT besar sama dengan minus konstanta dikali suhu sekarang dikurang suhu ruangan dikali interval waktunya 1.
Lalu selanjutnya menghitung update suhu dengan persamaan T besar sama dengan T besar suhu sekarang ditambah perubahan suhunya di T besar. Selanjutnya menghitung update waktu. Di sini T sama dengan waktu awal ditambah dt, interval waktu. Lalu di sini kita ketikkan T history n+1 yang artinya di sini indeks selanjutnya setelah indeks terakhir di T history besar dan T history kecil. Misalkan di T besar history ini 1, maka bila kita ketikkan T history n+1, maka akan melanjutkan dari data yang di T, misal yaitu 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya kita ketikkan N untuk mengakhiri while. Lalu untuk membuat grafik di sini kita ketikkan figur plot T history, T kecil history, string R minus, string lagi line width, 2. Lalu di sini X label ketikkan dengan keterangan waktu dalam detik, yang dimana ini berarti menandakan sumbu X-nya itu sebagai waktu dan sumbu Y-nya itu sebagai suhu. Untuk judulnya di sini titel kita ketikkan simulasi pendinginan air. Selanjutnya kita akan mencoba run. Kita misal input di sini T awalnya itu misal 50. Lalu untuk konstantanya sendiri di sini misal kita masukkan 0,1. Untuk koma di sini kita pakai titik ya, 0,1. Oke. Lalu suruhan 25 T itu awal. Oke, harusnya kita run. Bentar. Dan 6. Invalid check permission. Oh, bentar, ini nolnya salah. 0, oke. Kita run. Nah, terlihat di sini T awal itu sama dengan 50. Oke, ini grafiknya. Nah, terlihat di sini untuk grafik itu dia menurun, yang dimana di sini menandakan, yang dimana untuk analisisnya di sini dari simulasi dapat dianalisis bahwa nilai konstanta itu sangat mempengaruhi seberapa cepat suhu akan menurun. Yang dimana apabila semakin besar nilai konstantanya, maka suhu yang menurun akan semakin cepat. Dan apabila konstantanya makin kecil, maka suhu yang turun akan semakin lambat. Itu untuk grafiknya. Nah, lalu untuk komen videonya di sini, misal T awal ini 50, lalu K di sini 0,1, lalu kita hitung T-nya di sini. Oke, misal kita ketikkan DT, maka dia akan hasilnya keluar minus 0,001. Lalu T-nya di sini untuk awalnya 25. Lalu untuk T kecil di sini 75. Dan apabila kita buka semuanya, benar. Ini aku buka aja. Apabila kita run, ini yang grafik tadi. Nah, maka di sini dia akan ngerun. Ini dimana seperti ada di command window ini datanya cukup banyak. Dimana dia akan ngerun sampai suhu T-nya itu akan turun sampai 25 derajat. Jadi dari 50 akan turun terus menghitung sampai dia T-nya mendekati 25. Jadi ini adalah akhirnya.
Jadi selanjutnya menghitung GLBB. Oke, kita clear dulu. Seperti biasa, saat kita membuat halaman baru, kita ketikkan clear dan clc dulu untuk membersihkan workspace dan command window, atau bisa ketikkan langsung di command window clear dan clc. Lalu pertama kita tulis dulu P0. Nah, dimana ini kecepatan awal, masukkan kecepatan awalnya di sini. Lalu A itu sebagai percepatan, kita masukkan percepatan. Lalu T akhir itu sebagai total waktu, kita masukkan juga. Lalu kita ketikkan while ketika T akhir atau total waktu kurang dari sama dengan 0, maka di sini keterangannya adalah T akhir harus lebih besar dari 0. Di mana kita diminta untuk minta input ulang, maka kita inputkan kembali T akhir di sini. Lalu kita ke N untuk mengakhiri while. Dan selanjutnya di sini ada, kita ketikkan if jika A itu sama dengan 0, maka keterangannya di sini adalah gerak lurus beraturan. Dan else if A itu lebih dari 0, maka di sini keterangannya percepatan. Dan else A kurang dari 0, maka di sini kita ketikkan keterangannya perlambatan. Lalu ketik N untuk mengakhiri if. Lalu di sini T waktunya kita kasih interval waktu 0 sampai T akhir dengan interval ini 1 detik. Lalu di sini S kita ketikkan V 0 dikali T ditambah 0,5 dikali A dikali T titik kuadrat. Dimana untuk menulis kuadrat kita ketikkan titik terus tanda apa ini ya, ini untuk sebagai tanda kuadrat, terus ketikkan berapa pangkatnya. Lalu di sini ketikkan V akhir sama dengan V0 tambah A dikali T akhir. Lalu di sini untuk I kita ketikkan for, untuk I itu sama dengan 1 sampai T akhir. Lalu di sini kita ketikkan lagi T I tambah I sama dengan I, yang dimana ini artinya I sini ditambah dengan 1, yang mana berarti ini untuk T apabila datanya itu di atas 1. Lalu S-nya juga sama, mana di sini kita T-nya kita ganti dengan I. V akhirnya juga sama, T-nya di sini kita T akhir kita ganti dengan I. Lalu selanjutnya kita ketikkan if lagi S, apabila S I plus 1-nya itu lebih dari 100, maka di sini akan menghasilkan jarak tempuh melebihi batas waktu. T sama dengan persen D detik N. Lalu di sini ada T sama dengan T 1 sampai I plus 1, lalu S sama dengan S1 sampai I plus 1, lalu V akhirnya jenis dengan V akhir 1 sampai I plus 1. Lalu break apabila sudah memenuhi maka dia akan berhenti, dan tapi apabila break ini fungsinya untuk memberhentikan apabila dia sudah memenuhi. Kita ketikkan N, dan N di sini untuk mengakhiri if di sini, lalu N di sini untuk mengakhiri for yang ada di sini. Lalu S total di sini SN, yang dimana ini berarti S totalnya itu sama dengan indeks akhir dari S, dan V akhir juga F akhir N, yang nanti untuk V akhirnya itu berarti indeks terakhir dari perhitungan V akhir ini. Lalu kita ketikkan display posisi benda setiap detik, printf total jarak tempuh, dan kecepatan akhir bagi hasilnya. Lalu untuk membuat grafik kita ketik figur, plot subplotnya 211, plot T S minus A line width 2. Lalu untuk sumbu X-nya kita kasih keterangan waktu dan detik. Lalu untuk sumbu Y-nya kita keterangan posisi. Untuk titel atau judulnya kita adalah grafik posisi plus waktu. Lalu untuk subplot
keduanya itu 212 plotkan T, V akhir, min S line width 2, color add. Color artinya kita untuk grafiknya nanti kita kasih warna. Lalu X label, sumbu X itu waktu dan sumbu Y itu kecepatan, dan untuk judulnya adalah grafik kecepatan vs waktu. Sekarang kita coba masukkan inputnya, misal di sini V0-nya kita ketikkan 5. Lalu di sini A-nya itu misal sama dengan 3. Lalu kecepatan akhirnya itu sama dengan misal waktu totalnya itu sama dengan 10 detik. Coba kita run. Jadi seperti ini grafiknya. Seperti yang terlihat di sini untuk grafik posisi vs waktu itu ya grafiknya naik. Dan untuk grafik kecepatan vs waktu itu grafiknya turun. Dari analisis ini kita tahu bahwa semakin besar nilai A, maka lengkungan grafiknya akan semakin tajam. Hal ini menunjukkan bahwa nilai A itu mempengaruhi arah lengkungan dari grafiknya. Lalu untuk analisis kedua, gimana? Grafik kecepatan terhadap waktu akan membentuk garis lurus menurun. Dari mana ini dia? Grafik kecepatan terhadap waktunya akan membentuk grafik datar ataupun menurun. Jadi untuk grafiknya seperti ini. Lalu untuk hasil komen windownya di sini untuk V0-nya itu 5, A-nya 3, lalu T akhirnya 10. Maka yang dimana ini A-nya itu A-nya itu lebih besar dari 0, maka di sini percepatan. Lalu jarak tempuhnya melebihi batas pada T sama dengan 7 detik. Maka posisi benda setiap detiknya adalah seperti ini. Dan total jarak tempuhnya 108 meter. Dan kecepatan akhir 26 meter per second. Jadi sekian mungkin penjelasan tentang jawaban dari ETS pengantar fisika komputasi. Mungkin sekiranya apabila ada kesalahan mungkin dalam menyampaikan pembahasan dan data, mohon maaf. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.